Oke, Ibu mulai aja ya. Sudah ada 14 orang, 13 orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada hari ini kan kemarin kita belajar apa nih? Kemarin Matematika. tentang apa? Tentang apa ya? Pembulatan dan penaksiran bilangan. Nah, pada hari ini kita belajar tematik salah. Tema 3 ya. Tema 3. Nah, kita sudah mulai masuk pada tema 3, subtema 1. Ibu bagikan dulu ya layarnya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya. Halaman berapa, Bu? Bentar ya. Ibu bagikan dulu layarnya. Halaman 20. Ada yang berbaju sekolah, ada nggak ada. Hari ini suara siapa? Bentar ya, sudah muncul belum? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Halaman berapa, Bu? Nah, ini halaman 20. Ya, halaman 20. Nah, pada hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 1, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa tuh? Menyiram tanaman. Ada gambar menyiram, ada gambar perempuan dan laki-laki sedang menyiram. Menyiram tanaman. Nah, kalian pernah nyiram tanaman? Pernah. Siapa di sini yang suka dengan tanaman? Yang suka berkebun? Ada? Saya. Zahwa, di tempat Zahwa ada apa Zahwa? Ada tanaman apa? Ada tanaman bunga, Bu. Ada bunga anggrek, ada bunga mawar katanya. Kemudian, ayo siapa lagi nih di rumahnya ada apa aja? Buah-buahan, terus bunga. Bunga bangkai. Ada siapa yang punya bunga bangkai? Nah, biasanya ya orang tua kita yang suka merawat tanaman. Siapa di sini yang orang tuanya suka nanam bunga? Saya. Nenek Ulun. Ada neneknya. Nah, biasanya kalau nyiram tanaman berapa kali sehari? Dua kali sehari. Ya, 2 kali sehari. Kapan aja tuh kalau 2 hari sekali? Pagi dan sore hari. Sore. Ya. Nah.
Bentar ya, Ibu. Sini aja jangan. Nah, seperti yang kita ketahui, tanaman ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk manusia, terus kemudian untuk tumbuhan, untuk hewan. Banyak sekali manfaatnya yang kita peroleh dari menanam tanaman ini. Nah, selain untuk makanan, terdapat juga berbagai macam manfaat dari tanaman, yaitu yang pertama yaitu tentang tanaman menghasilkan oksigen. Seperti yang kita ketahui, kalau tanaman melakukan fotosintesis, tahu apa itu fotosintesis? Tahu. Nah, fotosintesis itu sebuah proses di mana tumbuhan mengolah makanannya, ya. Nah, dinamakan fotosintesis. Nah, untuk melakukan fotosintesis itu, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari. Nah, karbon dioksida yang seperti sudah kita ketahui, kalau setiap kita bernafas, kita mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Nah, hasil dari pernapasan manusia ini digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Setelah tumbuhan menghasilkan makanan, maka dia menghasilkan oksigen yang juga berfungsi untuk manusia, untuk hewan, untuk kita semua bernafas. Nah, oleh karena itu kita penting sekali dalam merawat tanaman, kemudian tidak merusaknya. Dan yang selanjutnya manfaatnya yaitu mengurangi polusi udara. Nah, biasanya kan di tempat kita ini banyak sekali kendaraan bermotor. Di jalan raya ada banyak motor, ada banyak mobil yang hasil dari motor dan mobil itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini tentunya digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, jadi kalau banyak tumbuhannya, maka tumbuhan tersebut dapat membantu untuk mengurangi polusi udara. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga kualitas tanah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalau di tanah itu ada banyak cacing ya biasanya ya. Nah, iya. Jadi pada saat tumbuhan, misalkan ada sebuah tanaman cabai misalkan. Kemudian kemudian daunnya itu jatuh ke tanah layu, kemudian diolah oleh cacing untuk menjaga kualitas tanah tersebut supaya tanaman cabainya itu lebih subur. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengatur siklus air. Tumbuhan juga dapat mengatur siklus air. Contohnya, kalian tahu tanaman pohon bakau di pantai? Tahu. Nah, kalian pernah lihat akarnya? Tahu. Nah, tanaman, iya kan? Nah, jadi akarnya yang gede itu untuk menunjang ombak. Jadi dia mengurangi abrasi pantai atau pengikisan tanah oleh gelombang air laut. Nah, jadi tanaman bakau tadi itu mencegah erosi dari tanah tersebut. Kemudian yang paling penting yaitu sebagai sumber makanan. Seperti contohnya ada sayuran, ada buah-buahan. Ayo, nggak boleh coret-coret ya. Ya. Nah, jadi siapa di sini yang suka makan sayur? Saya, Bu. Sukanya apa, Zahwa? Jawa suka makan apa? Sayur apa? Bayam. Sayur kangkung, bayam. Apa lagi? Iya. Ada yang nggak suka nggak sayur? Ya, Bu Arsa. Nah, Arsa nggak suka makan sayur ya, Arsa? Ya, kalau buah-buahan, siapa yang nggak suka buah-buahan? Suka. Suka semuanya ya. Zahira suka apa, Zahira? Suka buah apa? Buah apel sama buah anggur. Buah apel sama buah anggur. Kalaunya Mutiara, Mutiara suka buah apa? Goreng, Bu. Nangka. Nangka.
Iya. Nah, jadi penting sekali kalau salah satu dari manfaat tumbuhan ini sebagai sumber makanan hewan dan manusia tentunya. Nah, kemudian Ibu ada Nah, Ibu ada video nih. Kita buka sama-sama ya. La 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 la. Bentar ya, Ibu buka dulu videonya. Kita simak sama-sama ya. Bentar, masih loading. Suaranya muncul nggak? Akan belajar bagian-bagian tubuh. Suaranya ada nggak? Muncul kekecilan. Oh, kecilan ya suaranya. Ntar ya, Ibu nyariin dulu. Dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, informasi seputar vaksin COVID. Oke, apa yang kalian simak dari video tadi? Tentang Di Google. Tentang apa? tumbuhan, Tentang manfaat. tanaman, Tentang manfaat tanaman, bagian dari tanaman. Ada apa aja tadi, yo? akar, Ada daun, Ada akarnya, ada batang, biji, ada daun, batang, akar, ada bunga, ada buah dari biji. buah, biji, daun, akar, batang. Nah, kita lihat dulu nih dari bagian bawahnya nih, ada akarnya. Apa sih fungsi dari akar? Fungsinya sebagai bagi yang mengkokohkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan.
Iya, jadi akar ini berfungsi untuk sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Tempatnya ada di dalam tanah, ada di dalam tanah. Kemudian juga fungsinya sebagai untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, seperti yang kita ketahui kalau ada sebuah tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di dalam tanah. Contohnya seperti singkong, kemudian ada kentang, ada wortel, iya. Kemudian biasanya akar ini juga bentuknya ada yang bermacam-macam. Bawang merah. Yang pasti ada bagiannya, ya bawang merah, bawang putih. Dia menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Nah, bagian-bagian akar ini biasanya ada bagian dari inti akar, kemudian ada tudung akar, kemudian rambut-rambut akar yang memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada batang. Apa itu batang? Batang yaitu Tempat sebagai munculnya daun, bunga, dan buah. daun, bunga, dan buah. Jadi batang ini merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah yang memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, selain itu akar ini juga berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari daun Itu susah. dari proses fotosintesis. Kemudian batang juga memiliki fungsi untuk menopang agar tumbuhan berdiri kokoh. Kalau tidak ada batang, tumbuhannya bisa layu, mati, ya jatuh ke tanah. Nah, kemudian selanjutnya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan juga, sama seperti akar tadi. Kalian tahu tidak kalau ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang? Ayo, siapa ada yang bisa menyebutkan salah satu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, Ibu kasih contoh nih. Tanaman tebu. Pernah lihat? Pernah makan? Tanaman tebu. Nah, dia menyimpan cadangan makanannya di batang. Kemudian ada sagu. Sagu juga menyimpan cadangan makanannya di batang. Nah, kemudian manfaat selanjutnya yaitu sebagai tempat untuk mengangkut hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya daun. Daun tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, jadi pada umumnya daun itu berwarna hijau. Tapi juga ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Tapi pada umumnya daun memiliki warna yang hijau. Nah, biasanya daun ini tumbuh dari batang atau ranting dari tanaman. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai tempat untuk membuat makanan atau proses fotosintesis. Nah, jadi karena daun itu mengandung sebuah zat hijau daun yang dinamakan klorofil yang digunakan daun untuk melakukan fotosintesis, maka pada bagian daun inilah makanan itu diolah. Kemudian yang selanjutnya sebagai tempat bernafas atau respirasi tumbuhan. Jadi dan selanjutnya yaitu sebagai tempat untuk penguapan pada tanaman. Nah, kalian tahu kan kalau bentuk daun itu ada yang bermacam-macam. Ada apa aja? Ada menyirip, ada sejajar, kemudian ada yang melengkung, ada yang menjari. Contohnya kalau menjari itu daun pepaya, daun singkong. Bulat, Bu. Kalau sejajar itu seperti daunnya padi, ada jagung, kelapa. Nah, itu kan bentuk daunnya sejajar. Pisang apa yo? Masak mana yo? Nah, kalau pisang itu daunnya juga sejajar. Kemudian selanjutnya nih ada bunga. Apa itu bunga? Sebagai alat perkembangbiakan dari tumbuhan.
bunga itu terdiri dari ada kelopaknya, ada mahkotanya, kemudian ada benang sari, kemudian ada putik, dan ada tangkai bunga. Nah, biasanya kalau kelopak bunga itu berguna untuk menutupi bunga ketika masih kuncup. Kemudian kalau mahkotanya berguna untuk menarik serangga agar membantu proses dari perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian ada benang sari sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada putik sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Kemudian tangkai bunga yaitu sebagai tempat untuk kedudukan dari bunga. Dan yang selanjutnya yaitu buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji tumbuhan. Buah melindungi biji dari lingkungan sekitarnya pada saat berkembang. Jadi bagian buah pada tumbuhan juga menarik hewan untuk memakannya, sehingga bisa membantu perkembangbiakan dari tumbuhan itu sendiri. Jadi biji yang biasanya dimakan oleh hewan itu bisa menjadi tanaman baru untuk di daerah yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya biji yaitu sebagai hasil dari pembuahan sebagai bakal tanaman baru. Nah, biasanya secara umum biji itu tumbuh di atas tanah. Tapi ada juga yang ditanam di atas air atau bahkan di udara. Jadi bakal biji ini terdapat pada bunga dan biji juga terdapat pada bagian buah. Kemudian biji ini kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang kecil dan kita mengenalnya sebagai biasanya kecambah. Nah, itu salah satu dari pertumbuhan dari biji. Kemudian selanjutnya. Nah, jadi penting sekali ya kalau kita menanam tumbuhan, kita patut bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kalau di sekeliling kita banyak sekali tumbuhan, banyak sekali sayuran, contohnya ada bunga, pohon-pohon. Nah, jadi jangan kita merusak tanaman yang ada di sekitar kita rawat supaya kita dapat manfaatnya untuk kita sendiri, bahkan juga untuk hewan yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang manfaat-manfaat tumbuhan, kemudian bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, salah satunya dari manfaat dari fungsi tumbuhan itu juga tumbuhan itu juga berfungsi sebagai estetika atau keindahan. Salah satunya yang dapat kita lakukan yaitu berkreasi dengan tumbuhan. Pernah kalian bikin seperti ini? Pernah kelas 1 kalau nggak salah. Nah, apa yo itu namanya yo? Kolase dari biji. Iya. Dari Nah, apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Kolase atau kolage ini adalah sebuah cabang seni dari seni rupa yang meliputi kegiatan menempel potongan-potongan kertas atau material lain untuk membentuk sebuah karya desain atau rancangan tertentu yang menjadi sebuah karya yang baru. Kita yang tadi udah pernah ya kalian bikin kolase. Nah, nanti kita bikin lagi kolase ini. Jadi ada bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kreasi seni rupa, yaitu kolase. Nah, tapi dalam membuat kolase ini kita juga harus bijak, jangan memetik bagian tumbuh-tumbuhan secara berlebihan. Kemudian pilihlah bagian tumbuhan yang sudah kering atau yang sudah terjatuh. Nah, jadi kita jangan sampai merusak tumbuhan tersebut untuk membuat sebuah kolase atau kreasi-kreasi yang lainnya. Kemudian manfaat dari kolase ini untuk membantu kemampuan berbahasa. Dengan jalan anak bisa menjelaskan makna dari balik hasil karyanya kepada guru atau orang tua.
misalkan nih Zahwa bikin kolasenya gambar apel. Kenapa Zahwa bikin gambarnya apel? Karena Zahwanya suka apel. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya melatih kepekaan estetis. Nah, sekalian lihat kan nih ada gambar, ada kura-kura, ada apa nih? Bunga matahari. Ada bunga, terus ada apa lagi nih di bawahnya nggak kelihatan ya, kecil, bunga juga deh kayaknya. Nah, nih bunga. Nah, jadi kolase ini memiliki manfaat dalam melatih kepekaan estetis. Misalkan menggambarnya kura-kura nih, warnanya berbeda dengan warna tempurungnya. Kemudian yang bunga nih, yang bunganya warna kuning, yang daunnya warna hijau. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu berempati pada barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Nih, misalkan ada biji-bijian ada di sekitar tempat tinggal kalian, kalian kumpulkan, kemudian kalian bikin polanya, kemudian baru kalian tambahkan lem, kemudian baru ditempel sesuai dengan pola yang kalian gambar. Kemudian selanjutnya, nah coba kita simak videonya lagi. Aku ada punya video tentang kolase. Video guys. Mana Bu videonya Bu? Bentar ya. Belum muncul ya. Kalau ada suara baru Di loading. Basah. Hanya. No. Bentar, iklan dulu ya. Vitamin Micellar Water. Angkat makeup, bersihkan kotoran. Nih. Nggak tahu siapa punya itu. Siapa yang? Kita punya lang.
cukup dulu ya. Sekarang, nih udah pernah kan kalian bikin kolase? Nah, nanti adakan jadwal minggu ini untuk membuat kolase. Kalian lihat aja nanti jadwalnya yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nah, nanti kita bikin kolase. Nah, pertama-tama caranya bagaimana, kita siapkan dulu polanya. Misalkan Ibu pengen gambar kupu-kupu, nah Ibu gambar dulu kupu-kupu polanya. Kemudian selanjutnya Ibu menyiapkan bagian-bagian tulisan, kemudian ada lem. Ya, kemudian ya, jadi kita buat gambarnya, kemudian ketika sudah, misalkan Ibu tadi pengen gambar kupu-kupu, Ibu kasih lem di bagian yang pengen Ibu tempel. Kemudian disiapkan bahan-bahannya seperti misalkan biji-bijian atau kertas-kertas atau yang tidak terpakai. Ibu susun sesuai dengan pola yang sudah Ibu gambar. Nah, jangan lupa ya tugasnya untuk hari ini apa? Tugasnya pada hari ini? Ya, menjawab soal ya hari Rabu. Apa arti dari kolase? Kemudian yang kedua yaitu sebutkan bahan-bahan untuk membuat kolase. Nah, untuk hari ini kalian kerjakan itu dulu sama yang matematika. Matematika udah kita pelajari kan kemarin? Nah, kalian jawab nomor 1 sampai 5 untuk materi pada hari ini. Oke, Ibu rasa cukup dulu untuk materi kita pada hari ini karena Zoom-nya tinggal 3 menit lagi. Selesai. Nah, oke. Udah paham semua kan materi pada hari ini? Kita bahas apa aja yuk tadi yuk? Tanaman. Manfaat tanaman. Coba sebutkan salah satu manfaat dari tanaman apa aja? Yo, apa ya? Yo, manfaat dari tanaman. Lupa. Tanamannya untuk sebagai sumber makanan manusia, hewan, kemudian menghasilkan oksigen, kemudian mencegah polusi udara, menjaga kualitas tanah, dan lain-lain. Kemudian bagian-bagian tanaman ada apa aja tadi? Dari bawah. Untuk membuat kursi. Ada akar, kemudian ke atas, kemudian buah, biji. Kemudian salah satu manfaat dari tanaman yaitu sebagai estetika, yaitu kita dapat menghasilkan sebuah karya dari tanaman. Salah satunya yaitu kolase. Apa itu tadi kolase? Adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Jadi kegiatan menempel potongan-potongan sebuah kertas atau material lain untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu. Nah, ya, udah paham materi pada hari ini? paham. Oke, baiklah, Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu foto dulu ya. 1, 2, 3. Sudah, selesai. Sudah. Selamat mengerjakan tugas untuk hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Jangan lupa mandi ya. Jangan lupa mandi dan sarapan kalau belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu akhiri ya. Ibu akhiri semuanya.